Hari ini kita akan belajar berburu cuan harian di market menggunakan indikator dan strategi trading yang tidak hanya bisa membaca arah harga dengan akurat, tapi juga tahu kapan harga akan reversal. Tekniknya sangat simpel sekali sehingga langsung bisa dipraktekkan oleh trader dari semua level dengan semua gaya trading. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta ikuti live trade saya setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi dan setengah 8 malam. No mentor, no class, no ribet. Pada trading view, kita ke bagian indikator, lalu kita ketikkan saja rolling segment, maka akan muncul nama indikatornya rolling segment yang dikoding oleh LuxAlgo. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini menggunakan State Machine Logic untuk membentuk garis tren dinamis berdasarkan volatilitas market dan menyaring fluktuasi harga kecil tapi tetap responsif terhadap perubahan tren atau reversal, sehingga mempermudah trader mengambil entry dan exit yang lebih akurat. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya saya tidak mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja. Akan tetapi kalau kalian ingin bereksperimen dengan parameternya itu silakan saja. Buat saya settingan defaultnya ini udah oke banget. Kemudian pada tab stylenya saya hanya akan menggunakan rolling segmentnya ini, jadi untuk trend fill-nya saya akan uncheck dan untuk pen labelnya ini saya juga akan uncheck. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Ketika garis rolling segment berubah warna dari merah ke hijau, artinya trend bearish sudah selesai, kemudian terjadi reversal bullish, kemudian sistem mengunci tren yang baru, dan bias berubah dari sell the rally menjadi buy the dip. Sebaliknya, jika garis rolling segment berubah warna dari hijau ke merah, artinya tren bullish sudah selesai, kemudian terjadi reversal bearish dan sistem mengunci tren yang baru serta bias berubah dari buy the dip menjadi sell the rally. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi dua varian setup. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya, untuk lengthnya saya akan ubah dari 9 menjadi 200. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada dua indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator rolling segment yang berfungsi untuk menetapkan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator Simple Moving Average 200 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan fall signal, dan menjaga kita dari overtrade. Pada video ini saya menggunakan contoh pair XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Kita mulai dengan varian setup yang pertama. Ada dua kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 200. Kedua, rolling segment berubah dari merah ke hijau. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 200 yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat rolling segment
sudah berubah warna dari merah ke hijau, yang artinya tren bearish sudah selesai, terjadi reversal bullish, sistem mengunci tren yang baru, dan bias berubah dari sell the rally menjadi buy the dip. Open buy kita letakkan pada next candlenya ini, atau karena ini prinsipnya adalah buy the dip, maka sebagai alternatifnya kalian bisa juga buy agak ke bawah, tunggu koreksi dulu, misalnya di low dari candle signalnya ini, dengan stop loss pada rolling segmentnya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya juga ada dua kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 200, dan yang kedua, rolling segment berubah dari hijau ke merah. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 200 yang mengindikasikan tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat rolling segment sudah berubah dari hijau ke merah, yang artinya tren bullish sudah selesai, terjadi reversal bearish, sistem mengunci tren yang baru, dan bias berubah dari buy the dip menjadi sell the rally. Open sell kita letakkan pada next candlenya ini, atau karena ini prinsipnya adalah sell the rally, maka sebagai alternatifnya kita juga bisa sell agak ke atas, tunggu koreksi dulu, misalnya di high dari candle signalnya ini, dengan stop loss pada rolling segmentnya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua. Ada tiga kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 200, kedua muncul rolling segmen merah, dan yang ketiga harga close kembali di atas rolling segmen merah. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 200 yang artinya tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul rolling segmen merah yang mengindikasikan telah terjadi koreksi bearish. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah melihat harga sudah close kembali di atas rolling segmen merah yang mengindikasikan potensi berakhirnya koreksi bearish. Jadi di sini kita tidak menunggu sampai rolling segmennya berubah hijau dulu, yang artinya ini adalah setup yang lebih agresif dibanding varian setup yang pertama. Open buy kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya juga ada tiga kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 200, kedua muncul rolling segmen hijau, dan yang ketiga harga close kembali di bawah rolling segmen hijau. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 200 yang artinya tren sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul rolling segmen hijau yang mengindikasikan telah terjadi koreksi bullish. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah melihat harga sudah close kembali di bawah rolling segmen hijau yang mengindikasikan potensi berakhirnya koreksi bullish. Open sell kita letakkan pada next candlenya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Saya lebih suka varian setup yang pertama. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan.